Di episode sebelumnya, kita sudah mengulas tuntas tentang nasib media cetak yang berguguran di Indonesia. Tahun lalu, Harian Republika dan Koran Sindu juga berhenti terbit, padahal mereka sudah pindah ke media digital. Kita juga sudah membahas bagaimana upaya para pemilik dan pengelola media untuk bertahan dengan berpindah ke media daring atau online. Tapi upaya itu ternyata tidak berjalan dengan mulus. Ada banyak tantangan yang tak kalah pelik. Apa itu? Kita bahas setelah ini. Media daring sempat menikmati bulan madu ketika mereka mendapat gelombang pembaca baru dan pendapatan iklan digital yang lumayan. Waktu itu, industri media terasa benar gairah dan dinamikanya, sampai membuat banyak pihak tergoda untuk berlomba-lomba membuat media online. Data Dewan Pers tahun 2020 menyebut bahwa jumlah media online di Indonesia pada waktu itu mencapai 43.000. Tapi madu yang nikmat itu ternyata lama-lama menyusut. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu makin banyaknya jumlah media daring, sementara jumlah belanja iklan tidak naik secara signifikan. Dan asal tahu saja, sebagian besar iklan itu ternyata disedot oleh para pemilik platform. Kenapa tiba-tiba ada platform? Jadi begini, dengan makin banyaknya media di internet, maka setiap media pun harus bersaing habis-habisan untuk menarik perhatian pembaca dan pemasang iklan. Kalau makin banyak pembaca, berarti makin banyak pihak yang bersedia memasang iklan. Dan ini artinya media tersebut makin cuan. Cring-cring. Tapi untuk mendapatkan sebanyak mungkin pembaca, maka media harus bersiasat dengan berbagai macam cara. Siasatnya macam-macam memang. Ada media yang membuat judul yang mancing perhatian pembaca, disebut sebagai clickbait. Ada yang memecah satu berita menjadi beberapa berita. Jadi kalau kita baca di gawai misalnya, harus scroll, swipe kiri kanan, swipe kiri kanan untuk membaca berita secara utuh. Ada juga media yang bekerja sama dengan platform digital atau agregator untuk menyebarkan berita. Kita ingat, dulu ada agregator berita namanya Babe News yang sekarang sudah tutup. Lalu ada portal atau platform Yahoo News, MSN, Facebook, dan Google, yang semuanya menyediakan berita yang diproduksi oleh media-media online di Indonesia. Berkat adanya agregator dan platform inilah media diuntungkan, karena beritanya jadi bisa menjangkau lebih banyak audiens, lebih banyak pembaca. Bahkan ada sebagian media yang diam-diam telah menikmati pembagian komisi dari agregator atau platform. Tapi bukan hanya media yang diuntungkan, pembaca juga diuntungkan. Mereka tidak perlu lagi mencari-cari berita dengan masuk ke semua media online satu persatu. Tidak akan cukup waktunya. Agregator dan platform telah memilih dan memilahkan berita yang cocok untuk setiap pembaca. Ibarat kata, pembaca itu tinggal duduk diam dan disuapin berita oleh platform. Enak kan? Jadi kita sebagai pembaca tidak perlu mencari-cari berita yang kita inginkan. Platform sudah menyediakannya dan menyodorkan kepada kita begitu kita membuka gawai. Nah, praktek seperti itu berlangsung selama bertahun-tahun. Media-media menikmati masa bulan madu itu dengan berbagai dinamikanya, sampai kemudian muncul tantangan baru. Ayo loh, tantangan apa lagi itu? Nah, jadi di sisi media,
Situasi itu membuat pengelolanya harus bekerja lebih keras dan produktif untuk membuat berita sebanyak mungkin. Ingat, makin banyak berita artinya makin banyak halaman yang akan dibuka oleh pembaca. Dan ini artinya potensi iklan makin besar. Nah, cara seperti ini membawa konsekuensi dan korban tentu saja. Siapa korbannya? Korbannya adalah wartawan, para pekerja media yang mau tidak mau harus membuat berita lebih banyak dalam satu hari. Jangan sampai kalah dari media pesaing atau kompetitor. Kalau media sebelah bikin 10, maka media yang bersangkutan harus lebih banyak dari 10. Kalau bisa 20 sampai 100. Nah, akibat keharusan untuk membuat berita sebanyak mungkin dalam sehari itu, imbasnya adalah kualitas beritanya. Mulai muncul tuh yang namanya berita bohong atau hoax, berita disinformasi dan misinformasi. Sementara itu, di sisi pembaca, berita-berita yang dibuat dengan semangat kejar setoran itu ternyata lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Pembaca merasakan mutu dan kualitas pemberitaan media online yang makin lama makin merosot. Bahkan mulai banyak masyarakat yang mengeluh karena merasa dirugikan oleh pemberitaan media. Hal ini terlihat dari jumlah aduan di Dewan Pers yang cenderung naik setiap tahun. Nah, di sisi yang lain, di sisi bisnisnya, media terbentur oleh dominasi platform. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jadi ternyata platform yang pada mulanya dianggap sebagai pembantu media untuk mendapatkan pembaca dan iklan, belakangan justru diketahui sebagai penyedot sebagian besar kue media lain. Jumlahnya sangat jomplang. Ya, ada yang mengatakan platform menyedot 80% pendapatan iklan. Nah, media-media yang membuat berita itu justru mendapatkan penghasilan dari iklan yang jauh lebih kecil. Itu pun sudah menjadi jatah atau dikuasai oleh media-media online besar. Media-media kecil, burem, terpaksa gigit jari, ya, mendapatkan sisa-sisa iklan yang tidak seberapa. Situasi yang tidak sehat itu membawa konsekuensi jelas, ya kan? Pertama, pengelola media merasa makin berat untuk menjalankan operasinya, ya, karena iklannya makin sedikit. Kedua, wartawannya, pekerjanya merasa makin berat bebannya, tapi kasihannya adalah mereka tidak selalu diimbangi dengan kenaikan penghasilan. Dan ketiga, pembaca mulai kehilangan kepercayaan pada media, karena media banyak berita tidak benar, kabar yang bohong, dan seterusnya. Jadi situasinya jadi runyam. Situasi makin memburuk ketika badai pandemi COVID-19 menghantam dunia termasuk Indonesia pada tahun 2020. Apa dampak pandemi bagi media dan industri media? Bagaimana media lolos dari terpaan badai itu? Kita bahas di episode selanjutnya. Tapi